Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 121 sampai 129 ya. Pada bagian ketiga ini yang masih dengan judul Perang Uhud, pengorganisasian pasukan Islam dan mengingatkan kembali kepada kemenangan kaum muslimin yang didapat pada perang Badar ya. Ayat-ayat ini sudah kita baca ya, mengingatkan kepada kita bagaimana upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh wadauta min ahlika tubawi'ul mu'minina maqa'ida qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari ya, meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang nanti menjadi salah satu titik pembahasan. Ada ikhtiar manusiawi, ikhtiar insani yang dilakukan oleh beliau sebagai seorang nabi ataupun rasul untuk menyambut takdir Rabbani, ketentuan dari Allah Ta'ala. Itu rumusnya lah, kata kuncinya ya. Kita dalam hidup ini mempersatukan, mempertemukan antara ikhtiar insani dan takdir Rabbani, upaya-upaya kemanusiaan dan takdir yang ditentukan Allah Ta'ala. Semuanya sudah tertulis, kemenangan, kekalahan, kesuksesan, kegagalan, kekayaan, kemiskinan, semuanya sudah tertulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pulpen-pulpen telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, semuanya sudah selesai. Tetapi masalahnya kita tidak mengetahui takdir kita itu di posisi yang mana. Maka kita optimis ya, segala aktivitas kita lakukan dengan optimisme, rojak, harapan-harapan untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk kita semuanya. Idhammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah mereka adalah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumittakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000,000 minal malaikati musawwimin
Ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu murni dari Allah, bukan dari orang-orang kafir, bukan dari orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, atau mungkin punya finansial yang banyak, bukan dari konglomerat, bukan dari siapapun ya. An-nasru min indillah. Kemenangan itu adalah murni dari Allah. Juga bukan karena jumlah kuantitas yang banyak, karena setiap kaum muslimin perang dalam jumlah yang sedikit banyak mendapatkan kemenangan, tetapi ketika mendapatkan jumlah yang banyak di perang Hunain, ya justru menjadikan mereka gurur, mereka seolah-olah di atas angin dan meremehkan musuhnya. A'jabatkum kasratukum, ya, yang sudah kita bahas pekan lalu pada hari Hunain, ketika jumlah yang banyak itu membuat takjub kaum muslimin. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yaqitahum fayanqalibu khaibin. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengadabnya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Nanti kita singgung lagi bahwasanya ada semacam keluhan ataupun curhat yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang menyakiti nabinya, yang memusuhi nabinya, yang kafir kepada ajaran agama nabinya, tidak mau menerima ajakan nabinya, dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala memberikan teguran, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusan wahai Muhammad. Urusan memberi hidayah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kau kehendaki, yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak mampu menguasai mereka. Innama 'alaikal balagh. Yang kau lakukan itu kewajibannya hanya menyampaikan. Nah, kita pun juga begitu. Kita hanya menyampaikan himbauan secara normatif kepada orang yang kita lihat melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan atau penyimpangan. Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya sudah, kita doakan ya semoga yang bersangkutan mendapat hidayah. Ya, karena belum tentu kita mengajak berkali-kali sehingga masuk ke dalam hati orang yang kita ajak secara lisan itu ya. Bisa jadi hanya 1 kali 2 kali dia tersentuh dengan perbuatan orang lain ataupun dari kawan-kawannya sendiri, sehingga yang bersangkutan itu mendapatkan hidayah. Nah, tapi di sini proses ya. Yang kita lakukan nggak sia-sia. Kita sudah berkali-kali memberi nasihat kepada seorang kawan misalnya, belum insaf-insaf, tetapi ketika dia di lingkungan yang lain, berinteraksi dengan yang lainnya, dengan kawan-kawan yang lebih baik, nah, di situ dia tersentuh dapat hidayah. Nah, proses yang sudah kita lakukan ABCD tadi sudah terakumulasi, sudah terhitung pahalanya insya Allah, dan itu sudah menjadi bagian episode dia mendapatkan hidayah. Artinya kita punya kontribusi di situ ya, tidak ada yang sia-sia. Cukup kita serahkan kepada Allah Ta'ala pemberian hidayah taufik.
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah lah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaghfiru liman yasha, ini tentunya kepada setiap mukmin yang ahlu tauhid ya. Allah memberikan peluang ampunan kepada mukmin ahlu tauhid seberapapun dosa yang dia lakukan, asalkan tidak ada satupun di antaranya dosa syirik. Dan juga wa yu'adzibu man yasha, Allah menyiksa kepada siapapun yang Dia kehendaki dari orang-orang kafir ataupun orang-orang mukmin yang berdosa besar, yang tidak sempat bertobat, maka dikikis dulu dosa-dosanya dengan dimasukkan ke neraka lebih dahulu, kemudian dipindahkan. Semua itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Kita tidak berhak untuk melakukan intervensi. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Jamaah sekalian, bahwa inti dari apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini adalah seperti berikut ini. Satu, manusia dalam segala hal mutlak harus melakukan ikhtiar dan usaha serta menjalankan kewajiban dan tugas-tugas yang memang sudah menjadi sebuah keharusan bagi mereka. Ini yang disebut dengan al-akhdhu bil asbab, ya, melakukan sebab-sebab. Ini salah satu di antara sunnah rabbaniyah, ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku di alam raya ini. Ada sunnah-sunnah lainnya. Ada yang disebut dengan sunnatut tadafu', sunnah pertarungan antara hak dan batil. Ada yang disebut sunnatut tadawul, sunnah pergiliran kekuasaan. Nah, ada juga sunnatul akhdhi bil asbab, sunnah untuk melakukan sebab. Jadi ada proses sebab akibat yang terjadi. Kalau kita menjaga pola makan dan olahraga, insya Allah kita akan sehat. Nah, jadi menjaga pola makan, istirahat, dan olahraga ini sebabnya, sementara akibatnya adalah sehat. Kalau kita belajar, mendatangi kajian, majelis ilmu, kita membaca, ya, insya Allah itu adalah sebab-sebab, sementara akibatnya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, diberikan iman yang lebih bagus, yang lebih meningkat. Kita berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan para ulama, orang-orang yang rajin beribadah, maka akan bisa menularkan kebaikan. Pergaulan wong kang soleh kumpulono itu adalah sebab-sebab, sementara akibatnya insya Allah hati kita menjadi lebih khusyuk, hati kita menjadi lebih bersih, kita lebih soleh insya Allah. Nah, semuanya ya, perlu ada proses yang harus kita lalui ya. Di akhir surat Al-Ankabut Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad menempuh jalan kami, pasti benar-benar kami tunjukkan mereka menuju kepada jalan kami. Jadi ada proses mujahadah dan ada akibat hidayah. Sebabnya adalah mujahadah, akibatnya adalah kita mendapat hidayah. Sebabnya adalah kita bersungguh-sungguh, kita berusaha, kita berikhtiar, maka akibatnya adalah kita mendapatkan hidayah, kebenaran, kemudahan untuk melakukan kebaikan, dan akhirnya dimasukkan ke surga. Jadi ada proses semuanya. Ada mujahadah. Semakin kita serius dalam bermujahadah, maka semakin kita serius untuk mendapatkan hidayah. Dan begitu pula sebaliknya. Semakin kita jauh dengan nilai-nilai Islam, kita jauh dengan nilai-nilai kebenaran, kita tidak jaga hidayah yang sudah kita dapatkan, insya Allah ini akan menyebabkan
kita jauh dari nilai Islam ya. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah mendapat hidayah, atau kata lain adalah yang berusaha untuk menjemput hidayah, zadahum huda, maka Allah menambahkan hidayah pada mereka, wa atahum taqwahum, dan akan diberikan kepada mereka ketakwaan. Jadi hidayah harus dijemput, harus diraih, gak bisa hanya santai-santai. Dulu ada seorang alim kabir yang dulunya seorang raja, namanya Ibrahim bin Adham. Beliau ini dulu adalah salah satu daripada Raja Ghassan, kelahiran di Balkh, Afghanistan sana. Pada masa itu beliau sebagai raja dengan fasilitas yang sangat mewah, tidur di atas ranjang yang terbuat dari emas, luar biasa mewahnya. Dia istirahat santai-santai. Tiba-tiba dia mendengar ada suara-suara dari atap istananya. Dia panggil, siapa itu? Nah, dijawab oleh suara itu tanpa diketahui orangnya, aku adalah sahabatmu. Ada apa kamu kemari? Aku mencari unta yang hilang. Wah, kaget Ibrahim bin Adham. Kurang ajar kamu. Mencari unta yang hilang, kenapa di atas atap? Nah, itu pertanyaan dari Ibrahim bin Adham. Maka dijawab oleh suara itu, lah kamu mencari Allah Ta'ala sementara tidur di atas permadani atau di atas tempat tidur emas yang mewah. Mana mungkin kamu mendapatkan Allah? Gak mungkin kamu mendapatkan kebaikan ataupun hidayah. Nah, ini kalimat yang singkat ya. Dia gak bisa tidur, setelah itu merenung. Ya akhirnya dia ya sedikit demi sedikit mulai tersadar ya. Sampai pada puncaknya dalam ceritanya ya, di antara kisah-kisah Ibrahim bin Adham mendapatkan hidayah itu adalah pada saat satu waktu dia berada di atas singgasana yang sangat mewah, dikawal oleh sekian banyak penjaga pengawalnya. Tiba-tiba ada tamu yang datang dengan pakaian yang berwibawa ya, tidak harus dengan penampilan yang wah, tapi ada pancaran energi kewibawaan yang susah untuk dihilangkan dari orang ini, dari tamu ini. Para pengawalnya nggak ada yang berani menolak. Wah, ini tamu istimewa, dibiarkan masuk sampai mendekat kepada raja. Maka dikatakan, siapa kamu dan apa tujuan? Maka dijawab oleh si tamu ini, ya, dikatakan begini, ada apa kamu datang ke istanaku ini? Jadi si Ibrahim juga belum mengenal tamu ini ya. Maka dijawab oleh si tamunya ini, saya datang ke tempat musafir ini dalam rangka untuk menyampaikan satu pesan. Maka raja agak tersinggung ya. Ini istanaku, kerajaanku, kenapa kamu katakan datang ke tempat musafir, tempat persinggahan? Nah, maka ditanyakan, siapa milik istana ini? Dijawab oleh si raja, saya. Terus sebelum kamu siapa? Ayah saya. Sebelum ayahmu siapa? Kakek saya, terus sampai ya asal usulnya yang mendirikan kerajaan itu, Raja Ghassan. Terus kemana mereka semuanya? Kakek nenek moyangmu itu kemana sekarang? Sudah pergi semua, sudah meninggal. Nah, terus kamu sendiri apakah abadi di sini? Enggak, saya juga suatu saat akan meninggal. Nah, berarti ini hanya tempat persinggahan saja. Seperti orang yang musafir, singgah sebentar di sini, pasti nanti kamu juga meninggalkan tempat ini. Titik ya. Setelah memberikan nasihat ini, maka tamunya pergi. Nah, rupanya kata ulama ini Nabi Khidir yang memberikan nasihat kepada Ibrahim bin Adham, Allah alam. Jadi setelah kejadian itu dia akhirnya menjadi tersentuh dengan nasihatnya dan meninggalkan segala kemewahan yang ada di kerajaannya, ditinggalkan semuanya. Dia meninggalkan, berhijrah, berjalan jauh sampai ke Mekah, berdiam diri di sana, ibadah, berguru dengan para ulama di sana. Terus dilanjutkan perjalanan ke Syam, berguru, belajar di sana dengan perbekalan yang apa adanya. Ditinggalkan semua keistimewaan, kemewahan di istananya, semuanya ditinggalkan.
Dia kalau butuh sesuatu bekerja dulu, tidak meminta-minta ya, tapi dia bekerja menjadi buruh di perkebunan, menjadi buruh anggul, menjadi buruh untuk mengambil air di sumur supaya mendapatkan imbalan, terus dia bisa bertahan hidup dan belajar lagi, ibadah lagi, terus seperti itu sampai menjadi ulama besar ya. Nah, inilah kisah orang yang meninggalkan keistimewaan atau kemewahan dunianya itu untuk ya dikenal dengan tokoh sufi ya. Sufi ini kan bukan semuanya konotasinya buruk ya. Sufi ini sebenarnya sesuatu intinya adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa ya. Tapi kadang-kadang karena orang-orang berlebihan dalam mensucikan jiwanya sehingga tidak ada keseimbangan ya, dan menyakiti, seolah-olah ada unsur menyakiti diri sendiri. Allahu a'lam. Jadi kembali ke sini ya, tentang al-akhdhu bil asbab. Kita harus berusaha baik dalam keadaan aman maupun ketika dalam keadaan perang. Di antaranya adalah mempersiapkan kekuatan, mobilisasi pasukan dan mengatur barisan prajurit ya. Kembali ke cerita Ibrahim bin Adham tadi, walaupun beliau konsen dalam bidang ibadah, juga beliau punya kontribusi ya, dalam jihad ya, berjihad melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam pada zaman itu ya. Jadi tidak murni sekedar untuk ibadah atau mencari ilmu saja, tetapi juga berjihad secara fisik pada saat itu. Nomor 2, di antara hal yang masuk kategori al-akhdhu bil asbab adalah taat kepada perintah-perintah Allah dan patuh kepada pimpinan atau pemimpin. Jadi ini salah satu sebab kemenangan. Nah, contohnya pada perang Badar, kaum muslimin telah berhasil meraih kemenangan yang gemilang, dan Allah Ta'ala benar-benar menurunkan pasukan bantuan berupa pasukan malaikat dan ikut berperang bersama mereka secara langsung. Nah, kemenangan ini berhasil mereka raih karena mereka bersabar, tabah, bertakwa, dan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah ya, wasailul najah, wasailul nasr, sarana-sarana untuk mendatangkan kemenangan ini. Faktor-faktor batin, bersabar, tabah, bertakwa, bertawakal, taat pada Allah, itu dilakukan oleh kaum muslimin pada perang Badar. Nah, sementara sedangkan pada perang Uhud mereka mengalami sebaliknya, yaitu kekalahan. Dikarenakan mereka melanggar instruksi pimpinan tertinggi mereka, Rasulullah SAW, dan meninggalkan posisi mereka semula di atas bukit Ar-Rumatu. Jadi bukit pasukan anak panah yang sudah diwanti-wanti apapun kondisinya, walaupun orang-orang kafir Quraisy kocar-kacir, kamu harus bertahan di sini. Kalian harus bertahan di bukit ini, menjadi benteng-benteng kami, melindungi posisi kami. Nah, Nabi memberikan pesan-pesan seperti itu. Nah, tetapi karena lagi-lagi persoalan ghanimah, persoalan dunia, maka ini menjadi merasa seolah sudah menang, sehingga menikmati ghanimah yang saat itu dari musuh-musuh yang mati itu banyak, ada baju besinya, ada pedang yang bagus-bagus, ada tameng, mungkin juga sebagian terbuat dari emas dan macam-macam ya, sehingga ini menjadi tergiurlah pasukan yang ada di bukit Ar-Rumat ini. Nah, maka mereka turun, sehingga di balik bukit diserang oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih memimpin pasukan kafir. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata akan pengaruh ketakwaan dan kesabaran pada perang Badar dan Uhud. Seperti halnya ketakwaan dan kesabaran juga memiliki dampak terhadap bentuk intervensi, bentuk interaksi dengan pihak musuh. Seandainya mereka bersabar dan bertakwa, maka tipu daya dan makar para musuh sedikit pun tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap mereka, seperti yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, ayat 120 ya. Jadi tidak akan membahayakan apapun yang mereka lakukan selama kaum muslimin memiliki kesabaran. Yang ketiga, peraih kemenangan digantungkan kepada kesediaan untuk menolong Allah dan menolong agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha
yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Jadi ada hukum sebab akibat tadi ya. Kesediaan untuk menolong Allah Ta'ala dan menolong agamanya, kemudian juga terrealisasikannya hasil yang diinginkan, tidak lain berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Semua perkara tidak lain adalah milik Allah, kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Qul, katakanlah Muhammad yang sudah kita pelajari tafsirnya, Al-Imran 126, 127, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Itu bisa kita baca wirid ya, yang menurut pengalaman ya, di antara para sahabat atau generasi sesudahnya, dengan wirid doa ataupun bacaan puji-pujian di surat Al-Imran 126, 127 ini kita baca paling tidak pagi dan petang ataupun kapanpun kita di perjalanan, silakan. Insya Allah dengan membaca secara rutin doa ataupun ayat Al-Quran ini, kita akan diberikan kemudahan-kemudahan, kesuksesan-kesuksesan, kemenangan demi kemenangan, insya Allah. Nah, karena di sini kita meyakini Allah adalah Malikal Mulki, pemilik dari segala macam kerajaan, penguasa dari segala macam kerajaan. Raja-raja di bumi kecil-kecil, sampai presiden pun yang dia adalah kepala negara, kepala pemerintahan, hanya kecil di hadapan Allah. Siapapun yang Allah kehendaki nanti akan dengan mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi muaranya, jadi yang menentukan takdirnya semuanya itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala, di genggaman Allah. Adapun kandungan ayat-ayat ini secara terperinci dan kejadian-kejadian terpenting yang mengiringi kejadian perang Badar dan Uhud adalah seperti berikut. Jadi ada beberapa pelajaran di sini ya. Di antaranya, seorang panglima perang mutlak harus membuat strategi perang yang akan diterjuninya, mengatur dan mengorganisir barisan serta posisi masing-masing pasukan yang ada dengan baik, cermat dan tepat. Hal ini telah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam kapasitas beliau sebagai seorang panglima perang pada perang Uhud, seperti yang disyaratkan dalam ayat 121 tadi ya, wa tu'tu min ahlika dan seterusnya tadi. Itu menunjukkan kepiawaian beliau sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama ya. Jadi Nabi ini punya 3 otoritas dalam kekuasaannya. Ada otoritas yang kaitannya dengan, kalau sekarang adalah legislatif ya, beliau adalah pembuat undang-undang, beliau adalah syari' ataupun penentu undang-undang ya, yang telah ditentukan Allah Ta'ala lewat beliau. Kemudian beliau juga adalah memiliki kapasitas untuk melakukan penegakan undang-undang ya, kalau bahasa sekarang yudikatif, penegakan hukumnya. Kemudian beliau juga sekaligus eksekutornya, eksekutifnya, pelaksana daripada hukum-hukum ataupun aturan-aturan tersebut. Nah, jadi beliau punya full power lah di sini ya, kekuasaannya full, tidak bisa diganggu gugat. Yang saat ini untuk menimbulkan atau supaya terjadi kesetaraan, maka dibagi-bagi ya, trias politika itu dibagi-bagi supaya tidak menimbulkan kediktatoran ataupun otoriter ya, karena masyarakat sekarang manusia biasa yang punya banyak kelemahan, maka kekuasaannya dibagi-bagi. Nah, kalau pada zaman dulu Nabi punya otoritas secara utuh, nah, termasuk sebagai panglima perang. Kalau tidak salah, presiden itu juga satu saat ya, ketika dalam kondisi yang genting kan dia juga panglima perang tertinggi kan. Nah, maka nggak bisa main-main kita menunjuk presiden yang tidak punya kapasitas untuk memimpin
ataupun untuk mengendalikan bangsa Indonesia yang ini kita adalah mayoritas kaum muslimin terbanyak di dunia, ya, maka susah untuk kita mendapatkan kemajuannya. Jadi seorang panglima harus punya kemampuan memimpin pasukan, punya strategi perang yang handal. Kemudian sesungguhnya kebenaran dan kesungguhan iman serta keikhlasan para pejuang adalah dua faktor yang mampu menjaga diri dari was-was, niat yang tidak baik, dan bisikan-bisikan jiwa, seperti yang dialami oleh Bani Salimah dari Aus dan Bani Harithah dari Khazraj. Yang keduanya berasal dari kaum Ansar. Mereka dilindungi oleh Allah dari sikap mundur dari peperangan. Keinginan mereka ini karena terpengaruh dengan sikap orang-orang munafik yang kembali pulang ke Madinah dan tidak bersedia ikut berperang. Jadi masih ada faktor penguatnya, sehingga dari 1000 yang ingin berangkat perang, ya, meninggalkan Madinah menuju ke tempat Uhud ini, 300 desersi pulang, ya, orang-orang munafik di dalamnya. Nah, termasuk Bani Salimah, Bani Harithah ini galau bimbang. Nah, tapi karena dikuatkan oleh kawan-kawannya yang masih banyak, 700 tadi, maka mereka tidak balik, ya. Jadi inilah kaitannya dengan kebenaran, kesungguhan iman serta keikhlasan para pejuang. Ini faktor yang terpenting untuk menjemput kemenangan. Jumlah peperangan yang diikuti Rasulullah secara langsung adalah sebanyak 9 peperangan. Di antaranya adalah perang Uhud. Nah, ini ya Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan 9 barangkali perang yang besar, ya. Kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, itu perang yang dipimpin oleh Rasulullah itu adalah sebanyak 27 kali. Itu kenapa ada perbedaan, ya? Mungkin dalam hal ini ya perbedaan dalam persepsi, ya. Perang yang diikuti Rasul adalah istilahnya Ghazwah, sedangkan perang yang beliau mengirim pasukan beliau tidak ikut itu namanya Sariyah, ekspedisi. Nah, jadi barangkali di sini ada perbedaan persepsi mana yang masuk Ghazwah, mana yang Sariyah. Nah, kalau Sariyah ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang cukup valid, jumlah Sariyah itu malah 60 kali Sariyah ekspedisi yang Nabi nggak ikut. Nah, barangkali di sini ada perbedaan tadi, ya, dalam ikut ini golongan Ghazwah atau Sariyah itu. Atau juga antara peperangan satu dan yang lain itu terjadi 1 tahun. Jadi sebelum perang Badar Kubro itu diawali dengan perang-perang yang lainnya, mungkin sekitar 2 atau 3 kali peperangan sebelum perang Badar Kubro itu. Bahkan ada satu peperangan yang Abu Sufyan berusaha untuk membunuh Rasulullah. Nah, jadi ada 27 tadi yang valid dari Ibnu Qayyim yang Nabi terlibat langsung. Adapun yang besar disebutkan di sini ya 9 ini. Di antaranya adalah perang Uhud. Pada perang Uhud beliau mengalami luka pada wajah beliau, gigi kanan bawah bagian depan beliau retak, dan topi baja yang beliau kenakan pecah. Orang yang melukai wajah beliau bernama Amr bin Qami'ah Al-Laythi. Sedangkan yang melukai bibir dan meretakkan gigi beliau adalah Utbah bin Abi Waqqas. Jadi ini rupanya masih saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saatnya masuk Islam, Utbahnya masih kafir. Di antara bencana perang Uhud adalah syahidnya pimpinan para syuhada Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW. Ia dibunuh oleh Wahsy, seorang budak milik Jubair bin Mut'im. Sebelumnya Jubair bin Mut'im ini pernah berkata kepada Wahsy, jika kamu berhasil membunuh Muhammad, maka kami akan memberi kamu hadiah berupa tali-tali kendali unta yang sangat banyak tentunya. Jika kamu berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, maka kami akan memberimu hadiah 100 unta reward yang bermata hitam. Dan jika kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu menjadi bebas, merdeka. Nah, ini iming-iming dari majikannya. Maka Wahsy berkata, adapun Muhammad, maka ia memiliki penjagaan dari Allah, sehingga tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk membunuhnya.
Sedangkan Ali tidak ada seorang pun yang berani lawan tanding dengannya. Sudah populer Ali bin Abi Thalib jago duel ya, jago perang, maka tidak bisa dikalahkan. Nah, maka peluang terakhir, maka mungkin nanti kalau saya melihat Hamzah, walaupun dia pemberani, maka mungkin saya bisa membunuhnya. Jadi yang diincar ini Hamzah. Nah, ternyata sama sekalian saat yang sama ya, Hindun istrinya Abu Sufyan ini betul-betul benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad dan benci kepada Hamzah. Setiap melihat Wahsy bersiap siaga atau sedang lewat di dekatnya, maka ia berkata kepadanya, "Hai Abu Dasamah, penuhilah balas dendammu dan balas dendam kami." Kemudian Wahsy bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Sedangkan waktu itu Hamzah tampak sedang menyerang sekelompok orang-orang musyrik. Lalu setelah selesai dari penyerangannya tersebut, ia kembali dan lewat di dekat persembunyian Wahsy. Ketika itu Wahsy langsung melemparkan tombak pendek ke arah Hamzah dan tepat mengenai sasaran, sehingga Hamzah pun terjatuh dan syahid. Semoga Allah meridhai dan merahmatinya. Ibnu Ishaq berkata, lalu setelah itu Hindun karena saking bencinya kepada Hamzah ini menyopek perutnya Hamzah dan mengambil organ hatinya, lalu dengan suara lantang ia mengucapkan bait-bait syair sambil mengunyah-unyah hatinya Hamzah. Ya Allah, ini ya luar biasa ya kebenciannya Hindun ini. Tapi yang namanya hidayah ya, pada episode-episode yang datang, pada akhirnya nanti Wahsy pun masuk Islam, Hindun pun juga masuk Islam ya. Dan ada kisah yang agak lucu di situ ketika diantaranya yang melatar belakangi turunnya surat Al-Mumtahanah ya. Di antara orang-orang yang diuji keislamannya, yang masuk Islam itu ya Hindun ini. Tapi karena dia malu dengan Rasulullah, dia menutup kepalanya dengan kain ya, cadar atau nikob. Tapi bisa dikenali dari suaranya. Nah, cerita ya tentang suaminya yang pelit. Nah, apakah boleh mengambil harta suami tanpa izin daripada suaminya? Nah, siapa nama suamimu? Abu Sufyan katanya. Baru diketahui, oh ternyata dia adalah Hindun ya. Awalnya nggak diketahui karena tertutup mukanya. Maka Abu Sufyan menjawab, boleh silakan. Nah, terusnya, jadi walaupun itu ini dinamika ya. Jadi akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, Hindun pun masuk Islam, meskipun juga demikian ya. Allahu a'lam. Jadi itulah dinamika yang terjadi pada zaman dahulu ya. Ayat yang berbunyi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ini mengandung petunjuk bahwa tawakal kepada Allah termasuk bagian dari iman. Ada ayat lain yang berbunyi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Jadi kalau kita pahami secara berbalik, mafhum mukhalafahnya, apabila kalian tidak bertawakal berarti kalian tidak beriman. Nah, itu konsekuensi berbaliknya ya. Jadi tawakal ini adalah merupakan syarat keimanan. Orang-orang mukmin harus wajib bertawakal. Tawakal kemana? Ya, kepada Allah. Kalau dia berserah dirinya bukan kepada Allah, berarti dia bukan orang mukmin. Tawakal menurut bahasa artinya adalah menampakkan kelemahan dan ketergantungannya kepada orang lain. Sedangkan menurut syarat, maka yang dimaksud bukanlah meninggalkan urat usaha dan ikhtiar seperti yang dipahami secara keliru oleh sebagian kelompok, akan tetapi yang dimaksud dengan tawakal adalah percaya kepada Allah, yakin bahwa apa yang telah ditetapkannya pasti berlaku, dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah berupa melakukan usaha dan ikhtiar di dalam hal-hal yang memang digantungkan kepada sebab, seperti dalam hal makan, minum, menjaga diri dari ancaman musuh, mempersiapkan perlengkapan persenjataan, dan mengikuti sunatullah atau hukum alam yang berlaku ya. Jadi ada prosesnya.
ketika ada seseorang yang sholat di Masjid Nabawi bawa kendaraan unta, ditanya, kemana untamu? Itu diparkir di depan Masjid Nabawi. Sudahkah kamu ikat? Kata dia, aku bertawakal pada Allah. Kata Nabi, ikat dulu, baru bertawakal kepada Allah. Jadi setelah ada usaha, baru bertawakal. Nah, kita pun juga begitu ya. Kalau ada kendaraan ataupun kita bawa amanah yang lainnya, kita amankan dulu. Kita parkir secara aman, kita kunci ganda kalau perlu, nah, baru kita bertawakal. Kalau sudah hilang, ya, maka sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah kita berserah diri, akan ada ganti yang lebih baik. Nah, tapi kalau tidak ada usaha, malam-malam ya misalnya punya motor diparkir di luar pagar, tidak dikunci, kuncinya nempel, kemudian ada pencuri, jangan salahkan pencurinya ya, salahkan di tuan rumahnya. Kenapa teledor? Kalau diteliti dalam peradilan hukum Islam, pencurinya nggak kena potong tangan seperti itu ya, karena dia tidak mencuri di bawah pengendalian ataupun penguasaan dan pengawasan daripada sahibul mal ya, atau pemilik harta. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Umar sebuah hadis dhaif, Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal mu'minal muhtarif." Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba mukmin yang berusaha dan bekerja. Allah tidak melihat hasil, berapa gajinya, berapa pendapatannya, tidak. Semua itu sudah ada takaran masing-masing. Kadang-kadang orang bekerja dari waktu subuh sampai jam 10 malam selama 1 pekan 6 hari full, hanya istirahat hari Ahad saja misalnya, tidak lebih banyak pendapatannya daripada yang bekerja 1 pekan 1 kali misalnya, hanya sehari saja. Karena dia sudah pada tataran yang tinggi, ngecek-ngecek saja sehari sekali, 6 harinya dia full untuk berdakwah ke sana kemari, untuk ke sana kemari tanpa ada ikatan ya. Dia sudah punya passive income, pendapatan banyak. Jadi nggak identik ya antara yang kita alokasikan tenaga dengan pendapatan. Allah nggak melihat dari sisi pendapatannya, tapi Allah melihat dari sisi usahanya, usaha yang dia lakukannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Pahala yang kita dapatkan itu tergantung pada jenis amalnya. Ini dalam konteks ibadah mahdhah ya. Tapi kalau kita kaitkan, kita kiaskan dengan ibadah sosial, bisa saja orang yang dengan bekerja keras, bercucuran keringat, pulang kerja sore hari dalam keadaan capek, maka kata Rasulullah, absamafur, orang ini bisa jadi sore harinya dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Ada sebagian dosa yang tidak bisa dikafarohi, tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh puasa, oleh sedekah, tapi bisa dihapus oleh kecapean pada saat bekerja setelah selesai berusaha. Inilah motivasi ya untuk para ayah ya, bapak-bapak, kita sebagai tulang punggung keluarga. Ini adalah peluang besar untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Ini Innallaha yuhibbul 'abdal mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah cinta kepada mukmin yang berusaha dan bekerja, apapun usahanya. Apakah di luar rumah, apakah dalam rumah, apakah bekerja yang mengeluarkan energi otot ataukah energi otak, silahkan. Semua sesuai potensi. Kul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah semua beramal mengikuti potensi passionnya masing-masing. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam, berbeda-beda, silahkan. Tidak bisa dipaksa ya. Jadi semua punya potensi yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan Allah cinta pada seorang hamba ini ya. Baik, yang berikutnya ini saya kira sudah kita pahami ya, bagaimana kisah-kisah yang terjadi, kemenangan kaum muslimin pada perang Badar ya, kemenangan yang luar biasa. Mereka ini para malaikat mendapatkan tanda ya, berdasarkan kalau ini adalah tanda-tanda ya, al-musawwimin. Jadi mereka ini mendapatkan tanda pengenal yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini juga mengandung kesan bahwasanya
sebuah anjuran untuk mengenakan tanda pengenal atau ciri khusus bagi setiap kabilah dan setiap kelompok pasukan atau resimen. Tanda pengenal tersebut dibuat oleh pemerintah. Ini bertujuan agar setiap kabilah atau kelompok pasukan bisa diketahui dan dibedakan dari yang lainnya ketika dalam perang. Ya. Kalau sekarang dibedakan dengan pakaian, ya, pakaian seragam. Ya. Tentara kaum Indonesia dengan yang lain kan beda. Ya. Kalau dulu kan belum ada seragam-seragam seperti itu, maka untuk membedakan mana yang muslim mana yang kafir ada tanda-tanda secara berbeda. Ya. Kemudian bantuan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin pada perang Badar, yaitu pasukan malaikat, ini menurut mayoritas ulama benar-benar bantuan secara real, bukan semata-mata bantuan secara maknawi, bukan majazi, bukan metafora, tapi adalah bantuan secara real yang itu diberikan Allah Ta'ala karena kesabaran dan juga ketabahan, ketawakalan kaum muslimin pada saat itu. Sesungguhnya luka yang dialami Rasulullah pada perang Uhud merupakan sebuah kejadian yang menimbulkan efek dan pengaruh yang besar, baik pada diri Rasulullah ataupun pada diri kaum muslimin. Oleh karena itu setiap seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengusap luka yang beliau alami seraya berkata, ini yang saya singgung di depan tadi ya, bagaimana akan selamat sebuah kaum yang melukai kepala Nabi mereka dan meretakkan gigi bagian depannya, padahal yang mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Maka Nabi ditegur Allah Ta'ala dengan turunnya ini, Al-Imran 128, laisa laka minal amri syai', itu bukan urusan Muhammad tadi. Tuhan berkata, Allah ingin mendoakan tidak baik, melaknati kaum musyrikin. Allah menurunkan ayat 128. Dikatakan Rasulullah meminta izin untuk mendoakan kaum musyrik agar mereka dimusnahkan. Namun ketika ayat ini turun, beliau menyadari bahwa di antara mereka nantinya akan ada yang masuk Islam, dan memang benar ya. Banyak di antara mereka yang selanjutnya masuk Islam, seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As, Insya Allah dua tokoh besar ya. Masuk Islamnya beriring-iringan setelah perjanjian Hudaybiyah. Khalid bin Walid dulu, baru Amr bin As. Amr bin As ini keduluan masuk Islamnya putranya dulu ya, Abdullah bin Amr. Antara bapak dan anak ini beda hanya sekitar 12 tahun saja. Abdullah bin Amr dikenal cerdas luar biasa. Amr bin As juga panglima perang luar biasa, cerdas luar biasa, dan beliaulah yang menaklukkan Mesir pada pemerintahan Umar. Ditaklukkan oleh Amr bin As, dikuasai oleh Amr, kemudian dilanjutkan oleh putranya di sana. Ikrimah bin Abu Jahal yang sebelumnya memimpin perang melawan orang-orang mukmin, berada di barisan kafir, akhirnya juga menjadi masuk Islam. Inilah barisan-barisan yang dulunya kafir dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk, mereka menjadi muslim dan muslim yang taat ya. Demikianlah kelanjutan daripada tafsir ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.